Selamat datang buat jemaat GPDI Sukadamai, seluruh tamu undangan, dan buat pembicara kita, Bapak Pendeta Gideon Makarawung. Di suasana Natal yang penuh dengan bahagia dan sukacita ini, mari kita jadikan sebuah momentum untuk kita melayani Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah berikan putranya yang tunggal. Dia menjadi juru selamat dunia. Dia menjadi penolong kita. Di saat kita lemah, Dia kuatkan kita. Di saat kita sakit, Dia sembuhkan kita. Di saat kita tidak berdaya, Dia memberikan pertolongan. Karena itu tema kita, to serve not to be served. Mari malam hari ini kita menikmati lawatan Tuhan, nikmati berkat Tuhan, nikmati kuasa Tuhan akan menjamah setiap kita. Dan saya percaya Natal ini menjadi Natal yang diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kita mau naikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Tuhan, karena semua kemuliaan milik Tuhan Yesus Kristus.
ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan cuaca yang baik. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau lah yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Engkau Allah segala-galanya bagi kami. Engkau yang sudah menolong dan memberkati kami. Kami mau mengucap syukur sore hari ini lewat ibadah dan perayaan Natal. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, urapi semua pelayan-pelayan-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah Natal ini dalam nama Allah Bapa, Anak Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita berkata, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya jemaat-jemaat di tempat ini, bahkan tamu dan pembicara kita datang dengan bersukaria. Amin. Lambaikan tangan yang bersukaria pada sore hari ini. Haleluya. Saya mau mengajak pada sore hari ini, jika saya bilang haleluya, saudara bilang puji Tuhan. Dan saya bilang puji Tuhan, saudara bilang haleluya. Ketika saya bilang haleluya puji Tuhan, saudara bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita mau angkat pujian kita. Dan sore hari ini kita fokuskan kepada Tuhan. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan melesur.
mau membawa pujian kita untuk Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan surga kemenangan. Kami datang
akan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Biar kami terus setia melayani-Mu Tuhan. Biar kami setia terus mengiring-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Takkan ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat menggapai kehidupan. Nyanyikan dengan iman seluruh. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
Ini yang bisa kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, mencintai kami. Tuhan, pada sore hari ini, emas perak harta kekayaan tidak ada bagi kami. Tapi inilah Tuhan, hidup kami sepenuhnya. Kami persembahkan kepada Tuhan. Pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami tinggikan, yang kami tuju pada sore hari ini. Tuhan, kami perlu firman-Mu. Tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah pada sore hari ini, sehingga kami semua menikmati hadirat Tuhan, menikmati benih-benih firman-Mu. Kami boleh menikmati suasana surga, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita yang besar dari Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, lewat tutur kata. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga kami semua menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang besar yang datang daripada Tuhan. Urapan 2 kali ganda minta hamba-Mu sehingga Engkau sedang berkata-kata, Engkau sedang berbicara kepada kami semua. Kami akan duduk diam menikmati firman-Mu, beri hati yang rendah, hati yang sungguh-sungguh, hati yang taat, sehingga benih firman-Mu bekerja luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Saya percaya ini Natal yang penuh dengan sukacita. Dari wajahnya, dari bajunya kelihatan, wah semeringah semuanya. Puji Tuhan. Apalagi yang sudah dapat hadiah Natal, lebih sukacita lagi pasti. Oh belum, yang sudah beli baju baru, pasti lebih sukacita lagi. Ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh panitia yang sudah mempercayakan saya untuk berdiri hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi selalu menjadi sebuah kehormatan buat saya ada di jemaat ini GPDI Sukadamai. Karena kita semua suka damai. Amin. Karena Yesus datang membawa damai. Semua orang harus hidup dalam damai. Puji Tuhan. Dan saya dikasih tema, kita dikasih tema untuk perayaan Natal hari ini adalah, coba kita baca sama-sama, ada di atas? Ada, oke kita baca sama-sama. 2, 3. To serve, not to be served. Ada yang tahu kira-kira? Bisa menerjemahkannya? Ada panitia? Iya, puji Tuhan. Nah kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Saya nggak tahu hari ini kita sudah merayakan Natal yang keberapa di tahun ini aja. Atau kalau kita mau hitung sepanjang hidup kita sudah berapa puluh kali kita merayakan Natal. Sudah berapa ratus kali kita merayakan Natal. Tapi sayangnya begini, kita masih ada di level seperti pertama kali kita merayakan Natal. Banyak orang yang hari ini merayakan Natal sudah ke 100 kali, sudah ke 1000 kali. Tetapi perayaan Natal mereka masih ada di level yang sama seperti 1000 tahun di awal mereka merayakan Natal pertama. Harusnya kita naik ke level yang lebih tinggi. Dan saya bersyukur hari ini panitia memberikan kita sebuah wawasan baru nih. Bahwa yuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Enggak cuma merayakan Natal, bayi yang lahir, juru selamat, enggak salah semuanya itu. Tapi saya mau bilang begini, kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Akhirnya pertanyaan jadi begini, apakah Natal yang kita rayakan selama ini sudah jadi Natal yang berkenan kepada Tuhan atau enggak? Apakah semua perayaan-perayaan ibadah-ibadah Natal kita jadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Kita harus sampai kepada pemahaman begini bahwa kita harus merayakan Natal seperti yang Tuhan mau. Karena Natal bukan cuma sekedar perayaan. Natal bukan cuma sebuah celebration. Natal bukan sebuah party. Natal itu harusnya membawa kita kepada pemahaman yang jauh lebih dalam di dalam Tuhan. Salah satu pemahamannya adalah ini.
Yuk kita baca Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. 2, 3. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk melainkan dan untuk memberikan. Selama ini kita memahami dia datang untuk sekedar menyelamatkan manusia. Dan saya percaya itu sudah selesai. Sudah tuntas. Atau masih ada yang belum tuntas di sini? Yesus datang menyelamatkan hidup kita. Sudah selesai semua, clear di sini semua? Ya? Sudah selamat semua? Mati masuk? Masuk peti dulu saudara ya. Iya, mati masuk peti mati. Begitu ya Pak Bambang ya? Enggak, roh kita pasti sudah bersama-sama dengan Bapa. Jadi semua kita sudah clear di sini. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama dengan panitia masuk ke sebuah pemahaman yang baru. Untuk apa sih Yesus datang 2000 tahun yang lalu? Dia datang untuk menyelamatkan kita memang. Ayatnya jelas, dia memberikan nyawanya buat kita. Tetapi bukan cuma itu. Dia mengatakan begini, bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani. Anak Manusia datang untuk melayani. Nah, sudahkah makna Natal ini, sudahkah pemahaman Natal ini kita hidupi dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan Natal yang kita rayakan selama ini cuma Natal yang isinya wah pesta pora, malam kudus, segala macam, makan-makan yang ujung-ujungnya nanti ribut kita. Karena ada yang sempat bungkus, ada yang nggak bungkus. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Itu kan selalu jadi masalah Natal kan? Itu masalah apa ya? Klasik dalam panitia Natal tuh. Selalu ujung-ujungnya ribut belakangnya. Kita udah sukacita mulainya, akhirnya ujungnya ribut. Cuma gara-gara apa? Konsumsi saudara. Karena kita menganggap Natal itu seperti itu. Kita mempersiapkan Natal sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya belum minta, sebentar saya mau minta padahal. Iya, panitia sudah memulainya buat kita. Melayani. Puji Tuhan, saya minum dulu saudara ya. Sampai di mana tadi itu? Apakah kita sudah sampai kepada pemahaman ini bahwa untuk apa sih dia datang? Dia datang memberi contoh, memberi teladan buat setiap kita bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Dan saya mau katakan begini, harusnya kita belajar dari apa yang Yesus contohkan buat kita. Dari apa yang Yesus teladani buat kita, yaitu kita juga ada bukan untuk dilayani. Kita ada untuk melayani. Natal yang kita rayakan hari ini, ingatkan kita, dia datang memberi contoh buat kita. Dia datang sebagai hamba. Saudara tahu siapa dia? Dia raja di atas segala raja. Filipi pasal 2, dia tinggalkan segala kemuliaannya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Tetapi dia datang ke dalam dunia, merendahkan diri. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Justru dari dia merendahkan diri itu, kata firman Tuhan ini, Allah sangat meninggikan dia. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Beberapa hari yang lalu, tempat kami kedatangan rombongan mahasiswa UI yang bikin bakti sosial. Mereka punya proyek di rumah kami dengan anak-anak panti kami. Dan saya dipercayakan untuk kasih renungan kepada mereka. Saya kasih contoh tentang para majus. Para majus itu raja. Raja dari timur, datang jauh-jauh mungkin ribuan mil perjalanan mereka. Dan waktu dia datang di hadapan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Kemudian mereka mempersembahkan
persembahan. Bukan karena mereka punya. Saya mau katakan ini, persembahan yang diberikan oleh para Majus bukan menunjukkan mereka kaya, mereka orang-orang bangsawan, mereka raja, bukan itu. Persembahan yang mereka berikan kepada Yesus satu hal aja buktinya, bahwa wujudnya adalah begini. Mereka ingin menyatakan bahwa mereka menaklukkan diri kepada raja yang baru lahir. Status mereka raja, tetapi mereka takluk kepada Yesus karena tradisi pada zaman itu. Kalau ada raja yang datang kepada raja yang lain, raja yang lebih kuat, mereka harus membawa upeti. Tanda apa? Tanda mereka takluk kepada raja itu. Jadi waktu para Majus, para raja dari timur ini datang membawa harta mereka, mempersembahkannya di bawah bayi Yesus. Saya mau katakan itu bukti bahwa mereka menaklukkan diri mereka. Menanggalkan kebesaran mereka, menanggalkan kebangsawanan mereka, menanggalkan status sosial mereka. Mereka mengakui bahwa Yesus lebih besar daripada mereka. Hari ini yang kadang-kadang membuat kita seringkali gagal melayani Tuhan adalah karena kita merasa kita terlalu tinggi. Adakah di antara kita yang merasa terlalu tinggi? Terlalu hebat? Terlalu pinter? Sampai kita berkata, oh enggak level. Bapak Ibu saudara dikasih tahukah saudara bahwa ketika kita ibadah, apa sih ibadah itu saudara? Saudara senang ibadah ya? Halo? Saudara masih rajin ikut ibadah? Ibadah itu dalam bahasa Inggris dipakai kata apa? Service. Ibadah itu melayani. Ibadah itu bukan dilayani. Makanya saya agak bingung kalau banyak anak Tuhan datang ibadah, begitu pulang dia nggak puas dengan pelayanannya, mulai ngomel di belakang. Apaan sih tadi ibadah? Kenapa kayak begitu? Kenapa penyambutannya begitu? Kenapa pelayan-pelayannya kayak begitu? Kenapa pendetanya kayak begitu? Kenapa saya nggak disambut dengan baik? Kita komplain, kita lupa bahwa ibadah itu sebenarnya melayani, bukan dilayani. Ibadah itu melayani, bukan dilayani. Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, beri contoh, beri teladan buat setiap kita, supaya semua kita tidak ada yang terkecuali, yang paling tinggi bahkan sampai yang paling rendah. Kita dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lain. Amin. 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 Jangan amin saudara ya. Amin itu nomor 1 saudara. Kita nggak kampanye di sini, ya. Jadi amin aja untuk sementara sampai 14 Februari kali ya. Sampai 14 Februari kalau pendetanya ada amin. Ya. Ada apa saudara? Amin, ya amin. Ya puji Tuhan. Tuhan panggil kita, semua kita tidak ada yang terkecuali untuk melayani. Saudara ingat perumpamaan tentang pekerja kebun anggur. Ada yang dipanggil jam 6 pagi, kata firman Tuhan. Ada yang dipanggil jam 9 pagi. Kemudian ada yang dipanggil jam 12 siang. Jam berapa lagi? Jam 3 sore. Dan yang terakhir jam 5. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 20, kisahnya kebetulan sama di Matius pasal 20. Saudara lihat perikop di atasnya. Saudara akan menemukan begini, ada beberapa kali Alkitab mencatat, kenapa si pemilik anggur ini masih terus panggil pekerja? Kenapa? Satu aja, karena dia tidak mau ada orang yang menganggur. Jadi saya mau katakan begini, Tuhan anti dengan pengangguran. Di dalam Tuhan tidak ada yang boleh jadi pengangguran. Amin. Ada pengangguran? Pak, saya sudah tua Pak, saya udah gak bisa bikin apa-apa. Ingat Mazmur 92? Sampai tua pun masih tetap gemuk dan segar, masih tetap menghasilkan. Dalam Tuhan tidak boleh ada pengangguran. Amin. Kasih tahu sama kanan kirinya, enggak boleh jadi pengangguran.
Setelah ibadah ini, secepatnya datangi Ibu Gembala atau Pak Gembala dan tanyakan apa yang bisa saya lakukan buat gereja ini. Karena kita dipanggil jadi jemaat dalam gereja ini bukan untuk jadi pengangguran. Sekali lagi, kita dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan bukan untuk jadi pengangguran. Ada 1-2 di antara kita yang bertanya begini, Pak, bagaimana saya mau melayani Tuhan, Pak? Saya mau katakan begini, melayani Tuhan itu sebenarnya sebuah sebuah kehormatan buat kita. Melayani Tuhan itu bukan beban. Sekali lagi, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan buat kita. Kenapa sebuah kehormatan? Bukan karena Pak Gembala yang percayakan, bukan karena Ibu Gembala yang percayakan pelayanan kepada kita. Tetapi begini, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang percayakan kita. Tapi sayangnya ada beberapa di antara kita yang menganggap ini beban. Aduh, mesti melayani lagi. Aduh, maaf Ibu Gembala kalau kita kasih tugas. Maaf Ibu Gembala, saya nggak bisa nih. Kenapa? Karena kita berpikir ini beban. Aduh, repot lagi kita. Susah lagi, datang mesti lebih pagi lagi hari Minggu. Mesti ninggalin kesibukan kita, kesenangan kita. Apalagi yang suka nonton drakor. Anak-anak muda yang senang main game. Saya mau katakan begini, harusnya melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan buat kita. Amin. Saudara mulai temukan ini dalam hidup saudara, bahwa ingat kapan Tuhan memberikan saudara kepercayaan untuk melayani Tuhan. Itu merupakan saat yang membanggakan buat kita. Karena begini, di luar sana masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Di luar sana masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Tetapi kenapa dia percayakan kita? Kenapa dia pilih kita untuk melayani? Saya mau katakan begini, enggak akan pernah percuma kita melayani Tuhan. Alkitab katakan begini, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Saya selain sebagai gembala 16 tahun yang lalu, Desember ini ya, 16 tahun yang lalu saya membuka rumah saya untuk mengasuh anak-anak. 16 tahun. Bulan ini 16 tahun. Dan puji Tuhan sudah ada 2 yang sarjana. Tahun ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ada 2 anak yang sudah sarjana. Dan yang satu sekarang lagi lanjut S2 ke Pajajaran. Sementara yang lainnya ada 6 lagi di rumah yang masih kuliah. 2 orang SMA, 4 orang SMP. Ini kabar buruknya lagi saudara. 3 orang yang kuliah itu ngekos di luar kota. 1 anak saya di Salatiga, yang 1 di Bandung, yang 1 di Jogja. Saudara tahu berapa bayar kos, berapa biaya hidup mereka setiap bulan? Tapi untuk tahun ini, itu jadi tahun yang amaze buat kami, buat saya secara pribadi, Kenapa? Karena itu tadi, pergumulan kami, perjuangan kami selama 16 tahun ini, sekarang kami mulai lihat hasilnya. Tahun ini 2 orang bisa jadi sarjana. Tahun depan kalau Tuhan izinkan 2 orang lagi jadi sarjana. Tahun depan, tahun berikutnya 2 orang lagi akan jadi sarjana. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan. Ada sebuah sukacita. Kalau saudara tanya, saya masih punya mimpi, saya udah gak punya mimpi, saya udah gak punya cita-cita, saya udah gak punya harapan. Harapan terbesar saya, mimpi terbesar saya adalah begini, membantu orang-orang, membantu anak-anak ini bisa mewujudkan mimpi mereka. Biar mereka aja yang punya mimpi. Saya bantu mereka mewujudkan mimpi mereka. Karena saya tahu untuk itulah Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya untuk melayani mereka. Dan itu belum selesai saudara. Tahun ini saya dikejutkan dengan sesuatu yang dahsyat menurut kami, saya dan istri. Di awal tahun 2023 ini saya, karena anak-anak waktu itu 7 orang kami yang kuliah.
Saya bilang sama istri saya, kayaknya kita udah nggak bisa punya rumah lah. Kenapa? Karena usia saya juga sudah tidak memungkinkan. Untuk kredit rumah sudah tidak memungkinkan. Usia saya sudah 54 tahun. Paling saya dapat kredit 3 tahun. Mau beli cash, nggak ada duitnya. Saya bilang udah gak usah mimpi, yang penting anak-anak selesai kuliah dulu, semua selesai sekolah, udah puji Tuhan lah. Nanti kita lihat ke depan bagaimana, saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tapi tahukah saudara bahwa 2 bulan setelah saya ngomong itu, 2 bulan setelah saya ngomong itu, tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang, salah satu pengusaha di Jakarta. Saya juga nggak tahu, saya memang suka melayani persekutuan di kantor beliau. Dan tiba-tiba dia panggil saya, dia ajak saya kongko saudara. Waduh, ini kok saya diajak kongko sama pengusaha nih gitu kan. Akhirnya begitu saya datang, kami ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya dia curhat dan dia minta doakan saya saudara. Saya doain dia pergumulannya dan kemudian tiba-tiba dia tanya, Pak Gideon tinggal di mana? Kami cerita panjang lebar tentang rumah dan tiba-tiba dia bilang begini sama saya, Pak Gideon silakan cari tanah aja. Jangan kecil-kecil Pak Gideon, sekitar 500 meter lah. Nanti kita beli kemudian kita bangun. Dalam hati saya, ini mah angin sorga gitu. Karena saya nggak mau bilang begitu tapi dalam hati saya, terima kasih deh. Saya pulang dan saudara tahu 3 minggu saya nggak bikin apa-apa. Karena buat saya ini cuma angin sorga. Buat saya sebagai manusia, saya nggak terlalu peduli. Sampai 3 minggu kemudian kakak dari pengusaha ini, yang juga pengusaha hubungi saya. Dia telepon saya dan tanyakan saya, adik saya sudah janjiin kamu mau beli tanah katanya. Kamu sudah cari? Belum, saya bilang. Kenapa kamu belum cari? Buat saya nggak enak lah, saya bilang. Saya baru kenal sama beliau kok kemudian beliau mau tawarkan belikan rumah buat saya. Saya nggak mau terlalu berharap, saya bilang. Kemudian orang ini bilang begini, Pak Gideon, orang baik di dunia ini banyak. Tetapi kalau orang baik itu sudah menunjukkan kebaikannya, mau menunjukkan kebaikannya kepada Pak Gideon, pasti bukan maunya dia. Pasti itu maunya Tuhan. Pasti Tuhan yang tuntun dia. Saya baru oh iya juga nih. Baru semangat deh nyari. Saya mulai cari. Tapi harganya buat saya terlalu mahal. Walaupun buat dia nggak mahal. Tapi buat saya tahu diri, buat saya terlalu mahal. Di atas 3-4 M buat saya terlalu mahal. Sampai akhirnya saya tawarkan rumah yang kami kontrak waktu itu. Sudah 7 tahun kami tinggal di rumah itu. Dan sejak pertama kali saya kontrak rumah itu, pemiliknya bilang begini, Pak Gideon saya percaya Pak Gideon yang akan beli rumah saya. Saya bilang, Bapak bercanda, saya nggak punya duit. Jadi waktu tahun ke-7 saya tanya rumah itu, dia masih kasih saya harga yang sama dengan 7 tahun yang lalu. Karena dia udah janji sama saya. 7 tahun yang lalu dia tawar rumah itu, dia berikan rumah itu buat saya 1,5 M. Padahal di Pamulang harganya sudah lebih dari itu. Karena tanahnya sekitar 250 meter saudara. Dan waktu saya tanya mau dijual, dia bilang iya. Harganya masih yang lama kan Pak? Masih yang lama buat Pak Gideon. Singkat cerita, terjadilah transaksi. Bulan Mei itu masuk ke rekening saya 1,5 M. Saya kaget luar biasa, shock saudara. Saya mau transfernya, mau ngambilnya juga mesti pakai KTP, saudara mesti difoto di BCA saudara. Itu pengalaman yang tidak terlupakan buat saya. Dan itu belum cukup saudara. Setelah saya beli rumah itu, orang ini masih bilang, Pak Gideon secepatnya direnovasi. Saya bilang gak enak saya, terlalu mahal. Saya coba hubungi kontraktor, semua mintanya di atas 1 M. Dia bilang gak apa-apa Pak Gideon, gak apa-apa, sayanya gak enak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Hari ini kami punya rumah yang sangat layak buat kami. Yang kalau saya total mungkin sekitar 2,1 atau 2,2 M. Siapa yang mimpi?
Banyak teman-teman yang kenal saya dan mereka bilang, ini karena kesetiaan kamu. Melayani Tuhan tidak pernah mendatangkan kerugian buat kita. Mungkin memang tidak mendatangkan keuntungan secepat yang kita mau. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Nah, untuk bisa melayani saya pikir begini, ini nih nggak bisa dipaksa Pak Gembala. Kita nggak bisa dorong jemaat, kita nggak bisa paksa jemaat. Saudara nggak bisa dipaksa untuk melayani Tuhan. Karena buat saya, melayani itu adalah sesuatu yang otomatis terjadinya. Nggak bisa direkayasa saudara. Pak Markus bisa minta air minum. Bisa minta air minum Pak Markus? Wah, puji Tuhan, gembala melayani saudara. Saya minta air bukan karena saya haus. Tadi saya sudah punya minum. Saya cuma mau kasih contoh begini bahwa saya bisa minta air kepada Ibu Noni. Tapi Ibu Noni gak punya air. Pak Markus saya minta ada. Dengar baik-baik. Kita cuma bisa memberi sesuatu yang kita punya. Kita nggak akan bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya. Saudara akan didorong untuk melayani. Tapi gini loh, kalau sumber bahan bakar dari pelayanan itu kita nggak punya, kita nggak akan melayani Tuhan. Saudara boleh 30 tahun di gereja ini, saudara nggak akan melayani Tuhan kalau saudara nggak punya bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Kasih. Kasih itulah bahan bakarnya. Kita cuma bisa melayani kalau kita punya kasih. Pak Gembala dari mimbar ini khotbah yang paling hebat, yang paling menyentuh sekalipun. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita nggak punya bahan bakarnya, kita nggak akan melayani. Kita akan datang dan pulang begitu aja. Sekali lagi, kita cuma bisa memberi sejauh kita sudah memilikinya. Amin. Bukankah kita ingat ada ayat yang katakan begini, kepada yang mendapatkan kasih yang banyak, anugerah yang banyak, orang-orang inilah yang akan memberikan kasih yang banyak juga. Kita cuma bisa melayani, kita cuma bisa membagikan kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan, kalau kita mempunyai kasih. Dan saya mau kasih tahu begini, tidak semua orang Kristen punya kasih. Apa buktinya? Karena tidak semua orang Kristen melayani Tuhan. Tidak semua orang Kristen berbagi kasihnya. Kita nggak akan bisa memberi yang kita nggak punya. Saya ngerti kenapa banyak anak Tuhan tidak melayani, karena saya tahu gini, mereka nggak punya kasih itu. Mereka belum menikmati kasih itu. Mereka jadi orang Kristen, mereka pergi ke gereja, tapi mereka nggak punya kasih. Makanya nggak ada yang bisa mereka bagikan dari hidup mereka. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, saudara baca. 1 Yohanes 4 ayat 19. Sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, puji Tuhan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah. Tadi kan lagunya berapapun harga. Berapa? Saya mau bilang begini, kita nggak bisa bayar harganya. Kalau kita nggak punya kasih. Tapi sebaliknya begini, kalau kita punya kasih, berapapun harganya kita akan bayar. Karena kita punya, kita bisa bayar harganya. Saudara mau bayar harganya, saudara nggak punya kok untuk bayarnya. Halo? Saudara datang ke restoran, saudara memilih mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Saudara nggak punya duit, saudara bisa makan? Nggak bisa.
Tapi kalau kita punya duit, kita punya uang, kita bisa makan apa aja. Kita bilang kita mau melayani Tuhan, kita mau bayar berapa harganya. Saudara nggak punya sesuatu yang saudara bisa bayar. Saudara nggak punya kasih untuk membayar harganya, saudara nggak akan pernah bisa. Jadi kita cuma sekedar nyanyi aja. Kasih adalah bahan bakarnya. Kalau kita nggak punya kasih, saya mau katakan begini, kita nggak akan punya gairah untuk melayani Tuhan. Kita nggak akan pernah punya spirit untuk melayani Tuhan. Kita cuma akan jadi pengunjung. Ini ancaman sebelum saya akhiri firman Tuhan ini. Ada ancamannya saudara. Lukas pasal 13, kalau saudara baca tentang perumpamaan pohon ara di kebun anggur saudara. Satu saat si pemilik kebun anggur itu datang ke kebunnya. Dia melihat ada pohon ara di sana dan dia berkata kepada pengelola kebun itu, dia katakan begini, udah 3 tahun aku mengunjungi kebun ini dan melihat pohon ara ini. 3 tahun aku tunggu, gak pernah menghasilkan buah. Sekarang daripada dia tinggal di kebun ini dengan percuma, itu bahasa Alkitab. Supaya dia tidak percuma tinggal di kebun ini, lebih bagus ditebang. Ada yang sudah 3 tahun di GPD Sukadamai? Belum berbuah. Pak Markus, kita tebang aja. Ya. 3 tahun itu waktu loh. Kemudian kita bilang apa? Si pengelolanya bilang, Tuhan, jangan Tuhan, jangan sekarang. Kasih lagi apa? Saya akan mengelola lagi kebun saya akan cangkul tanahnya, saya akan taruh pupuk, saya akan jaga, saya akan rawat. Dan saya percaya di jemaat ini sudah dijaga, sudah dirawat dengan baik. Cuma sisa 2 minggu lagi kita tinggalkan tahun ini. Saudara sudah berbuah? Saudara sudah melayani Tuhan? Cuma sisa 2 minggu lagi saudara. Atau saudara masih mau tunggu 1 tahun terakhir? 2024. Saya nggak nakut-nakutin, tapi jangan sampai 2024 jadi kesempatan terakhir buat kita. Kalau kita tidak pernah menghasilkan buah, ini yang terjadi, Tuhan akan tebang kita. Dan saya mau bilang begini, kalau Tuhan tebang kita, sangat menyakitkan. Dan dengar baik-baik, ada banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan bisa tebang. Saudara mau lihat Tuhan tebang hidup saudara? Rumah tangga kita bisa Tuhan tebang. Bisnis, usaha, pekerjaan kita bisa Tuhan tebang. Kesehatan kita Tuhan bisa tebang. Mana yang Tuhan mau ditebang dalam hidup kita? Suka-suka Dia. Tapi saya mau katakan hari ini, kita masih punya kesempatan. Gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah menikmati kasih, saya percaya saudara akan otomatis, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, saudara akan datang melayani Tuhan. Saya percaya begini, kalau kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, maka yang terjadi kita akan saling melayani satu dengan yang lain. Dan ini, saya mau tutup dengan ini. Pak, mungkin ada 1-2 di antara kita yang berkata begini, Pak, saya sudah menikmati kasih Tuhan, tapi kenapa saya kok nggak punya keinginan lah untuk melayani Tuhan? Jangan-jangan saya mau katakan, saudara sedang tertipu sama iblis. Karena, dengar baik-baik saudara ya, iblis itu nggak pernah mau anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman. Iblis itu paling nggak mau.
Kalau saudara pergi ke gereja, iblis senang. Ya, iblis senang saudara pergi ke gereja. Saudara pikir iblis marah? Enggak. Iblis senang saudara pergi ke gereja. Tapi sampai saudara melakukan firman Tuhan, waduh, iblis terganggu benar. Iblis terganggu. Dia akan lakukan apa saja supaya kita gagal melakukan firman Tuhan. Iblis itu kuasanya udah nggak ada. Ada yang masih takut sama setan? Jangan takut sama setan. Setan itu udah gak punya kuasa. Amin. Kuasanya sudah dipatahkan. Yang paling berbahaya dari iblis itu cuma satu aja. Tipu daya. Dan banyak anak Tuhan yang tertipu oleh iblis. Kenapa kita gak mau melayani Tuhan? Karena kita seringkali tertipu oleh iblis. 3 tipuan iblis buat kita. Yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kekurangan, bukankah seringkali iblis datang dan menipu kita dan katakan begini, lihat, kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu susah? Kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu kok sakitnya parah bener? Kenapa keadaan kamu tidak seperti dia? Kenapa keadaan kamu gak seperti mereka? Bukankah ini seringkali menjadi handicap, menjadi penghalang sehingga kita gak mau melayani Tuhan? Kita kecewa dengan keadaan kita dan kita mulai berpikir jangan-jangan Tuhan gak mengasihi kita. Kalau kita memikirkan tentang ini, iblis senang banget. Iblis akan tertawa bersorak-sorai. Karena apa? Karena tipuannya sudah berhasil. Kita pikirkan dan kita renungkan, iya ya kenapa Tuhan kok kayak begini? Kenapa Tuhan pilih kasih? Jangan-jangan Tuhan memang gak sayang sama saya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan pernah ukur kasih Tuhan dari situasi yang kita alami. Amin. Situasi yang terjadi dalam hidup kita tidak menentukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak. Saya mau kasih tahu bahwa kasih Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan mengasihi kita, dengar baik-baik. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang full. Makanya saya enggak percaya begini, orang yang semakin melayani Tuhan semakin dikasihi Tuhan, enggak. Karena saya mau katakan begini, saudara, ketika kita pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan seluruh kasihnya buat kita. Bukan setengah kasihnya. Nanti kalau kita menyenangkan Dia, tambah lagi. Menyenangkan, tambah lagi. Kalau kita enggak menyenangkan, turun kasih. Enggak, kasih Tuhan enggak kayak begitu. Alkitab katakan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah mau tertipu sama iblis. Situasi, kesulitan, sakit penyakit itu gak ada hubungan dengan Tuhan tidak lagi mengasihi kita, gak ada. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Amin. Dan yang kedua tipuan iblis adalah begini. Dia menyodorkan kasih yang lain. Kasih yang semu, kasih yang palsu, kasih yang sementara, dan anak Tuhan banyak yang senang dengan kasih kayak begini. Makanya suami-suami kan punya pil, punya yang wanita punya will, iya betul ya. Makanya kita suka pindah-pindah keluar, pindah-pindah gereja kan karena begitu. Kita kecewa di sini. Wah, iblis pinter banget, bagus, jangan di situ lagi. Lihat anak-anak Tuhan nggak jadi contoh. Masa katanya orang Kristen saling menceritakan kelemahan kamu diceritain kepada orang lain. Keluar aja, keluar, gabung sama goes. Daripada hari Minggu ke gereja mendingan gabung, lihat nih komunitas kita hebat bener. Ada satu jemaat dalam satu ibadah, sementara pendeta sedang berkhotbah, tiba-tiba handphonenya bunyi, saudara. Ada di sini yang handphonenya suka bunyi? Ini jemaat kaget waktu handphonenya bunyi, dia kaget, dia panik, saudara. Karena dia panik, makin lama matinya, saudara ya. Biasa tuh, mama biasa kayak begitu ya. Dia panik, makin lama. Itu Asyir langsung nyari sumber suaranya di mana. Waktu ketemu langsung ditegur tuh bapak. Pak, lain kali kalau mau ibadah HP-nya dimatiin dulu pak. Gak cukup sampai di sana. Pendeta di atas mimbar itu marah. Saudara, kalau saya sedang berkhotbah, saudara harus menghargai ya. Saudara harus menghargai firman Tuhan. Jadi matikan semua HP. Itu jemaat kecewa luar biasa.
Besoknya dia pergi ke bar. Masuk ke bar. Pesan minuman. Waktu dia lagi mau minum, tiba-tiba gelasnya jatuh. Pecah, tumpah kemana-mana. Apa yang terjadi? Itu pelayan langsung datang. Pak, enggak apa-apa pak, enggak apa-apa. Kita yang beresin pak, enggak apa-apa. Manajer barnya langsung datang. Bro, tenang aja bro, semua orang melakukan kesalahan. Kita ganti dengan minuman yang baru, tenang aja, tenang. Nanti ada yang bersihin kok, ada yang bersihin. Ada kasih yang lain. Coba sodorkan. Tahukah saudara, sejak hari itu, jemaat ini tidak pernah ke gereja, rajin ke bar. Karena di gereja, handphone bunyi, dimarahin. Di bar, gelas jatuh, tumpah, semuanya berantakan, enggak dimarahin. Tenang aja bro, ada yang melayani kok. Dengar, iblis selalu tawarkan kasih yang lain. Ini wah kalau di gereja mabuk, susah kamu di gereja, mendingan sama kita aja, gampang, aman, tenang, semuanya lancar. Happy kita semua sini, kita saling menerima satu dengan yang lain. Jangan tertipu, itu kasih yang lain. Itu bukan kasih yang sejati dari Tuhan. Amin. Dan yang ketiga ini yang lebih parah lagi. Saudara mendengar istilah hyper grace? Oh saudara diselamatkan Tuhan, percayalah begini, saudara bebas lakukan apa saja karena ada kasih karunia. Saudara boleh hidup ngaco, karena ada kasih karunia Tuhan yang akan mengampuni saudara. Karena dia sudah mati buat dosa yang sudah saudara lakukan dan yang akan saudara lakukan. Jadi berdosa aja. Semua dosa yang akan saudara lakukan sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Ini tipuan iblis tentang kasih Tuhan. Alkitab katakan begini, siapa ku kasihi, dia ku tegur, dan ku hajar. Kasih karunia tidak menghilangkan faktor ini. Tuhan menghajar kita, karena dia mengasihi kita. Amin. Jadi kalau saudara sedang mendapatkan hajaran dari Tuhan, jangan makin jauh dari Tuhan. Jangan makin tinggalkan pelayanan. Jangan makin jauh dari, saya udah gak mau, udah gak gereja-gereja lagi deh. Udah gak ada gereja-gerejaan lagi deh. Udah gak ada pelayanan-pelayanan lagi. Kalau saudara itu yang saudara lakukan, saya mau katakan, saudara sedang tertipu sama iblis. Hari ini kembalilah kepada kasih Tuhan. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Dan saya percaya begini, kalau kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa kita ada. Bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Saya percaya kalau kasih Tuhan mengalir dalam hidup setiap kita, udah gak usah didorong-dorong lagi. Otomatis saudara, bahan bakar itu akan menggerakkan kehidupan kita untuk mulai saling melayani. Dan kita mulai datang kepada gembala, ibu gembala. Pak gembala, ibu gembala, apa yang bisa saya lakukan? Om, tante, apa yang saya bisa lakukan buat gereja ini? Tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan buat jemaat GPDI Sukadamai. Semua jemaat akan melayani Tuhan. Amin. Karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita juga ada di dalam gereja ini. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya gak bisa bayangkan deh, kalau semua jemaat ini saling melayani satu dengan yang lain, akan jadi seperti apa gereja ini. Saya percaya gereja ini akan jadi gereja kesaksian saudara. Orang di luar sana akan melihat ini gereja yang hebat luar biasa, karena semua orang yang ada dalam jemaat ini berlomba-lomba saling melayani satu dengan yang lain. Akan jadi sebuah kesaksian yang hebat. Bukan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, bukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Natal hari ini mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Dan sekedar merayakan bayi yang lahir itu.
kita sampai kepada sebuah pemahaman yang baru. Untuk apa sih dia datang 2000 tahun yang lalu? Ternyata dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Dan kita mau menghidupi spirit ini, semangat ini, kita juga mau melayani, bukan dilayani. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita nyanyikan sebuah pujian. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sekali lagi. Kasih Yesus indah dalam hidup, kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai, sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus